Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Sebelum kita membuat kegiatan hari ini, ada baiknya bukan doa terlebih dahulu, doa yang dipimpin oleh Febri. Baik teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan pimpin dengan iman Kristiani. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena hari ini kami dapat berkumpul, belajar bersama-sama di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat di sini Tuhan untuk menjadi pelajaran bagi kehidupan kami dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi perkenalkan kami dari mahasiswa psikologi hari ini mau membagikan sedikit insight tentang membangun toleransi dan solidaritas etnis di masyarakat Salatiga. Nah, sebelum itu kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tesla Febri Bode. Saya Sabtu Wisnu Koronda. Saya Mercy Ida Tombo. Saya Naila Deli Firmawan. Saya Vinci Nataliani. Saya Wegisa. Nah, sebelum kita masuk membahas tentang toleransi lebih dalam, kita perlu ketahui dulu kenapa kita harus kenapa keberagaman itu juga penting dalam toleransi. Nah, yang pertama itu karena kita di Indonesia sendiri itu kan punya berbagai macam suku bangsa, terus juga bahasanya ada banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang ada, terus juga kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Lalu ada keberagaman itu juga hadir dalam kita berorganisasi sebagai mahasiswa, contohnya seperti teman-teman dalam organisasi etnis. Lalu dari teman-teman mahasiswa sendiri juga kan terdiri dari memiliki banyak sekali anggota yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Tengah maupun juga teman-teman yang dari luar Sulawesi Tengah yang mempunyai daerah Sulawesi Tengah gitu. Dan juga perlu diketahui bahwa perbedaan ini juga bisa menjadi kekuatan apabila kita sertai dengan toleransi dan solidaritas yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, terus untuk tujuan dan manfaat yang akan teman-teman dapat dari materi-materi yang akan disampaikan hari ini adalah tujuannya sendiri teman-teman bisa memahami keberagaman dalam organisasi, lalu bisa mengetahui pentingnya toleransi dan solidaritas terlebih bagi teman-teman berada dalam suatu etnis, lalu juga bisa mengenali tantangan dan akibat dari perbedaan yang ada, dan juga bisa menerapkan sikap saling menghargai satu sama lain. Nah, manfaatnya itu bisa menambah pemahaman teman-teman Sultan tentang keberagaman yang ada, lalu juga bisa memperkuat rasa kekeluargaan teman-teman dalam beretnis, lalu membangun komunikasi yang positif antara sesama teman-teman di dalam Sultan, lalu bisa menciptakan lingkungan organisasi yang lebih harmonis dan konsisten. Nah, jadi di sini ada gambaran sedikit tentang keberagaman yang ada di rumah Sultan Salatiga. Jadi teman-teman kan juga sudah tahu kalau rumah Sultan itu adalah wadah atau tempat berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa rantau dari daerah Sulawesi Tengah atau dari luar Sulawesi Tengah juga di Salatiga. Dan juga anggota dari rumah Sultan itu kan terdiri dari berasal dari berbagai macam daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti contohnya itu dari Palu, ada dari Donggala, dari Sigi, dari Poso, Morowali, Mandai, Tuguna, Buwolo, Toli, Parimotong, dan juga berbagai daerah lainnya. Nah, terus juga ada wujud keberagaman yang ada dalam etnis rumah Sultan itu sendiri. Pertama kan pastinya teman-teman berasal dari budaya-budaya yang berbeda-beda. Terus juga bahasa daerahnya juga pasti berbeda-beda antara satu sama lain. Lalu sukunya teman-teman juga pasti berasal dari suku yang berbeda. Lalu karakter yang teman-teman bawa dari tempat asal teman-teman kan juga pasti satu sama lain itu sangat berbeda. Dan kebiasaan yang teman-teman bawa juga kan pasti berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk nilai-nilai yang dijunjung dari etnis rumah Sultan sendiri itu dari yang sudah saya lihat dan juga saya rasakan itu ada nilai kekeluargaan yang dimana teman-teman juga saling membantu, lalu juga saling menghargai antar satu sama lain. Teman-teman juga gotong royong ketika ada
bantuan jadi seperti panitia-panitia dan sebagainya. Terus juga teman-teman peduli satu sama lain dan juga kerja sama teman-teman dalam etnis masukan juga baik. Nah, untuk lebih dalamnya lagi akan disampaikan Mas. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa definisi dari toleransi itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil dua jurnal, yaitu di mana toleransi itu sendiri itu kayak sikap kita menghargai sesama kita, lalu menghormati dan juga menerima orang yang berbeda dengan kita tanpa adanya diskriminasi ini. Lalu toleransi itu sendiri juga menunjukkan sikap saling menghargai, membantu dan juga mendukung orang lain yang berbeda dengan kita. Lalu yang ketiga itu menurut Wulandari dan kawan-kawannya, mereka mengatakan bahwa toleransi itu menjadi dasar agar nantinya tercipta hubungan yang harmonis dan juga kehidupan yang damai dalam keberagaman seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa nilai toleransi dalam kita berinteraksi sehari-hari. Yang pertama itu pastinya saling menghormati, di mana seperti yang saya tadi jelaskan bahwa di dalam rumah suci kita kan banyak dari daerah-daerah yang berbeda. Jadi ketika kita berinteraksi karena ada nilai toleransi ini, kita bisa saling menghormati adanya hak dan juga perbedaan setiap individu itu. Lalu yang kedua menghargai dan menerima adanya keberagaman tersebut tanpa adanya diskriminasi seperti itu. Lalu yang ketiga saling membantu dan juga mendukung seperti yang Tessa tadi bilang bahwa ada mungkin kayak ada kegiatan-kegiatan etnis, lalu mereka saling membantu, saling mendukung satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang keempat membangun kerjasama. Nah, ini juga kayak terciptanya nantinya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan juga damai dan juga inklusif. Seperti ada misalnya ICR, terus membangun STEM sama-sama, kerja sama tim seperti itu tanpa adanya diskriminasi tersebut. Selanjutnya ada sikap yang mencerminkan toleransi di lingkungan Rumah Sunteng Salatiga. Ini sama seperti yang sebelumnya, adanya menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah ketika adanya pendapat berbeda satu sama lain di dalam suatu etnis, ini bisa kita menghargai pendapat dalam musyawarah seperti itu. Lalu yang kedua menghormati adat, budaya dan juga kebiasaan di setiap anggota. Karena perbedaan tadi sehingga kita bisa menghormati adanya budaya-budaya yang berbeda dari teman-teman kita seperti itu. Lalu yang ketiga tidak membedakan anggota berdasarkan suku, agama, ras dan juga jenis kelamin, bahkan juga status sosial mereka seperti itu. Lalu yang keempat itu saling membantu dan juga bekerja sama dalam setiap kegiatan organisasi. Lalu menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi dan juga musyawarah. Lalu yang terakhir itu sama membangun solidaritas, kekompakan dan juga menciptakan lingkungan organisasi itu secara harmonis dan juga inklusif. Itu. Baik teman-teman masih semangat gak? Masih. Ya, tadi kan ada di notis Kak Pinci nih tentang solidaritas. Nah, jadi teman-teman apa sih solidaritas itu sendiri gitu ya? Teman-teman di sini pernah nggak merasakan rasa solid dari temannya satu sama lain? Pernah. Berarti di Rumah Sunteng sendiri teman-temannya saling solid gitu ya? Solid. Oke, jadi untuk lebih jelasnya solidaritas sosial atau solid sendiri itu apa sih? Nah, jadi itu adalah rasa kebersamaan, kemudian juga keterikatan kita kepada teman kita satu etnis ataupun kelompok, di mana kita saling percaya dan juga kita identitasnya sama-sama gitu. Nah, kemudian hal ini juga bukan tentang emosional atau perasaan kita sendiri saja nih teman-teman, tapi juga hal ini salah satu bentuk tindakan nyata kayak kita saling membantu. Di sini ada yang pernah merasa dibantu temannya satu etnis nggak? Ada. Oke, nah seperti itu teman-teman wujud nyatanya. Kemudian hal ini untuk mempererat hubungan kita dengan sesama kita. Next kan?
Nah, selanjutnya kenapa sih rasa memiliki dan kebersamaan itu penting gitu ya teman-teman? Nah, yang pertama adalah untuk menguatkan kita dalam kelompok etnis seperti rumah Sulteng sendiri gitu. Nah, kemudian juga sebagai landasan emosional supaya kita tuh saling merasa diterima, terus juga teman-teman semua dihargai di dalam etnis tersebut gitu. Nah, kemudian kebersamaan ini diwujudkan dengan apa sih? Seperti yang sudah disebutkan juga nih teman-teman tadi kan kita kerjasama, terus keterlibatan aktif anggota. Nah, di sini teman-teman yang dari rumah Sulteng aktif semua nggak orang-orangnya? Aktif. Oke, aktif banget ya kak. Nah, kemudian juga hal ini juga bisa membuat kita semakin harmonis, semakin kita saling mengenal satu sama lain supaya tujuan dari etnis kita yang ada di sini, tujuan dari kelompok kita itu bisa tercapai. Nah, lalu di sini teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk membangun kepedulian dan juga kerjasama antara anggota dalam etnis rumah Sulteng sendiri? Mungkin dari rumah Sulteng sendiri kan sudah terbangun nih kerjasamanya. Nah, mungkin di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah kita bisa melihat lingkungan kita agar tidak mementingkan diri sendiri, kayak teman-teman tadi saling membantu. Kemudian juga kita membangun komunikasi yang baik, kita juga memiliki empati dan juga menghargai perbedaan. Misalnya ada etnis lain yang ingin masuk ke rumah Sulteng, teman-teman semua menerima gitu. Oke. Nah, kemudian juga kita menumbuhkan nih rasa saling percaya, terus juga tanggung jawab bersama, kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tentang tantangan dalam membangun toleransi dalam solidaritas. Nah, di sini apa sih itu ya toleransi? Tadi teman-teman juga sudah menyinggung teman-teman saya, dan tantangan dalam membangun toleransi dan solidaritas ini yang pertama itu adalah stereotip dan prasangka. Yang dimana stereotip itu adalah anggapan umum terhadap suatu kelompok tanpa melihat karakter individu. Nah, siapa nih dari teman-teman ini semua biasanya kayak beranggapan kayak kok dia kayak gini, kok dia kayak gini, tanpa melihat, tanpa mengenal dia secara langsung. Nah, itu mungkin ada ya beberapa, dan itu mungkin bisa dihilangkan teman-teman. Dan yang kedua itu ada prasangka atau penilaian atau sikap negatif terhadap seseorang atau kelompok sebelum mengetahui kondisi sebenarnya. Nah, tadi kita juga sudah belajar ya kalau di rumah Sulteng ini ada beberapa suku juga ya. Nah, biasanya kan di beberapa suku kan adatnya beda, bahasanya beda, cara penyampaiannya juga beda seperti itu. Nah, biasanya orang-orang itu mungkin teman-teman juga pernah kalau karena dia dari suku ini mungkin dia seperti itu cara ngomongnya, dan mungkin teman-teman kayak rasa nggak enak dalam hati, itu juga pernah ya teman-teman. Jadi mungkin prasangka itu juga bisa dihilangkan. Nah, mengapa stereotip dan prasangka ini bisa muncul? Yaitu karena kurangnya pengetahuan tentang kelompok lain. Teman-teman hanya menerka-nerka dia seperti ini, dia seperti itu, tanpa mengenal dia secara lebih dalam lagi. Dan juga ada minimnya interaksi dengan perbedaan budaya atau latar belakang. Jadi teman-teman dari rumah Sulteng ini misalnya cuma bergaul atau berteman dengan yang satu suku aja gitu. Jadi pengetahuan akan latar belakang dari teman-teman dari rumah Sulteng yang suku lain itu minim. Kalian kayak tidak tahu bagaimana latar belakang budayanya seperti apa, jadi bisa menimbulkan prasangka juga. Nah, kemudian adanya pengalaman yang terbatas sehingga muncul asumsi yang keliru, dan itu juga bisa berdampak. Nah, dampaknya itu adalah menimbulkan diskriminasi, mengurangi rasa saling percaya, memicu konflik, dan juga menghambat penerimaan terhadap keberagaman seperti itu. Next. Nah, kemudian tantangan yang kedua itu adalah hambatan dalam berkomunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya ini adalah proses interaksi antara individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, hambatan yang sering muncul itu perbedaan bahasa dan cara penyampaian.
penyampaiannya. Yang tadi sudah saya bilang ya, dari beberapa suku dan dari rumah sultan ini ada beberapa suku, dan cara interaksi dan cara penyampaian itu juga berbeda, mungkin bisa disalah-salahkan gitu. Nah, terus adanya perbedaan nilai dan norma dari budaya-budaya dari suku lain seperti itu. Nah, kemudian ada perbedaan cara memahami suatu pesan. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan juga, kalau misalnya yang anak-anak dari rumah sultan dari suku lain ini berbicaranya mungkin agak keras atau agak lembut, jadi mungkin teman-teman semua bisa salah paham bagaimana dia menyampaikan suatu pesan. Ini maksudnya dia marah atau dia memang dia lembut sih gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik kalau teman-teman semua tidak mengetahui dan mengenal individu tersebut seperti itu. Nah, kemudian bisa ada cara membangun komunikasi yang baik, yaitu saling menghargai perbedaan budaya dan juga mendengarkan secara aktif, terus memahami sudut pandang orang lain dan juga mengembangkan sikap empati yang terbuka seperti itu. Next. Nah, tantangan yang ketiga itu adalah konflik akibat perbedaan dan strategi penyelesaiannya. Nah, teman-teman semua, di Indonesia ini kan kita memiliki keberagaman, banyak sekali keberagaman suku, agama, budaya, ras, bahasa, dan ada adat istiadat. Namun, perbedaan dapat memicu konflik, yaitu apabila muncul kesalahpahaman antar individu atau kelompok, terus adanya sikap diskriminatif, terus perbedaan kepentingan, dan juga kurangnya komunikasi antar sesama. Terus di sini tuh ada juga strategi penyelesaiannya, yaitu bisa melakukan dialog atau musyawarah, terus membuka komunikasi secara terbuka, menghargai perbedaan pendapat, dan juga membangun kerjasama dan sikap toleransi. Jadi kita bisa, walaupun di rumah sultan ini banyak sekali sukunya, kita juga bisa bekerja sama. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ada kepanitiaan juga ya di rumah sultan ini, bisa kerjasama, bisa mengenal satu sama lain, dan itu bisa membangun sikap toleransi dan empati. Terus kemudian adanya menanamkan pendidikan keberagaman sejak dini. Nah, mungkin teman-teman semua kan pasti di dalam keluarga pasti sudah ditanamkan ya nilai-nilai, atau kayak kamu jangan gitu nanti ke orang dan segala macamnya. Nah, itu bisa juga diterapkan di komunitas ini. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan pengertian sampai juga tentang dalam membangun toleransi dan solidaritas. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana strategi membangun toleransi dan juga solidaritas dalam etnis Sultan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu komunikasi yang inklusif dan saling menghargai. Di mana ketika mungkin dalam etnis ada pertemuan-pertemuan seperti rapat ataupun diskusi dan lain sebagainya, ketika seseorang menyampaikan pendapat, kita sebagai anggota sesama etnis itu memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk dapat menyampaikan pendapat ataupun masukan yang ada. Kemudian dari penyampaian pendapat tersebut juga kita bisa menghargai, kita bisa menghormati perbedaan pendapat ataupun masukan yang diberikan oleh teman-teman kita. Dan juga kita bisa mendengarkan dengan empati. Apa yang dimaksud dengan empati adalah ketika kita mendengarkan tanpa mencela atau tanpa memberhentikan pembicaraan yang disampaikan oleh teman-teman kita. Nah, kemudian dari situlah ketika kita sudah bisa memberikan kesempatan dan juga menghargai perbedaan pendapat dari teman-teman kita, itu dapat mengurangi prasangka ataupun konflik yang ada, sehingga dapat membangun kepercayaan, toleransi, dan juga persatuan. Kemudian yang kedua, ada kegiatan bersama sebagai sarana mempererat hubungan. Dimana kan kalau di etnis Sultan sendiri pasti ada kegiatan-kegiatan bersama seperti makrab ataupun ibadah rutin dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga dari situ juga bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar etnis maupun masyarakat yang ada di sekitar. Dengan saat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, mungkin saja bisa melibatkan masyarakat yang ada di sekitar, mungkin orang-orang tua yang ada di
sekitar kita ataupun dari etnis-etnis lainnya. Kemudian meningkatkan interaksi, kepercayaan, dan kerjasama. Nah, lewat kegiatan-kegiatan itu bisa meningkatkan interaksi, kepercayaan, serta kerjasama antar sesama etnis ataupun antar anggota etnis lainnya. Lalu menumbuhkan rasa memiliki dan solidaritas. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang ada itu bisa menumbuhkan rasa memiliki ataupun solidaritas yang ada. Lalu yang terakhir, memperkuat kohesi sosial dan hubungan yang harmonis. Kemudian yang ketiga, ada kepemimpinan yang inklusif dan berkeadilan. Sama seperti yang pertama tadi, di mana kepemimpinan yang inklusif dan berkeadilan ini bisa diharapkan menghargai keberagaman dan juga memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh anggota etnis. Nah, kemudian dari situ bisa mendorong partisipasi seluruh anggota. Misalnya mendorong anggota-anggota etnis untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kampus ataupun kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipasi dari anggota etnis. Misalnya yang pernah saya lihat ada ibadah untuk merayakan HUT GKST ataupun bisa mengikuti atau mengisi acara-acara di fakultas-fakultas lain. Nah, kemudian ada menciptakan lingkungan yang adil, terbuka, dan kolaboratif. Lalu memperkuat toleransi serta mencegah diskriminasi dan juga konflik. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu peran setiap anggota dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, selain dari kepemimpinan yang inklusif tadi, dari mungkin kepengurusan etnis masuk dan diharapkan juga peran dari anggota untuk menciptakan lingkungan yang harmonis ini, di mana saling menghormati dan bekerja sama, kemudian peduli terhadap sesama dan mematuhi norma-norma yang ada, baik dalam norma-norma yang ada dalam etnis sendiri maupun norma yang ada di masyarakat sekitar. Kemudian menerima serta menghargai perbedaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kita bisa menghargai, menghormati perbedaan ataupun perbedaan budaya ataupun menghormati pendapat-pendapat yang diberikan oleh teman-teman kita. Kemudian yang terakhir itu membangun kohesi sosial, keamanan, dan keharmonisan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari apa saja sih arti dari toleransi, dari solidaritas, apa tantangan dan hambatan dalam penerapannya, bagaimana strategi untuk penerapannya, di sini kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana kemudian kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai toleransi itu sendiri dalam kehidupan kita dalam etnis Rumah Sultan. Next. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam mengingat bagaimana sih cara penerapannya, di sini kami mengambil nilai rumah, di mana nilai rumah itu adalah singkatan dari beberapa ini. Mungkin bisa kita baca bersama-sama teman-teman. R itu singkatan dari apa? Silakan 1, 2, 3. Rasa saling menghargai. Oke, R itu adalah rasa saling menghargai. Di mana teman-teman seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun teman-teman itu berasal dari etnis yang sama, berasal dari daerah yang sama, tetapi tentunya ada latar belakang yang berbeda-beda. Baik itu bahasa, suku, budaya, agama, bahkan dari karakter teman-teman sendiri, kepribadian teman-teman sendiri. Nah, dari nilai R ini rasa saling menghargai, bagaimana kemudian teman-teman dapat mengimplementasikannya dalam keberagaman yang ada tersebut. Bagaimana teman-teman mampu menghormati dan juga menghargai berbagai perbedaan tersebut. Selanjutnya, U itu kepanjangan dari apa? Teman-teman silakan dibaca. Unggul dalam kebersamaan. Oke teman-teman, keberhasilan dari sebuah himpunan, dari sebuah organisasi, dari sebuah etnis, kumpulan, itu tidak ditentukan hanya dari satu kemampuan satu orang saja, tetapi itu dari kebersamaan seluruh anggota kelompok yang ada, seluruh anggota organisasi yang ada. Jadi teman-teman, bagaimana setiap orang itu mampu saling mendorong, mampu unggul pribadi lepas pribadi dalam kebersamaan tersebut. Selanjutnya ada M. M kepanjangan dari apa? Musyawarah dalam setiap keputusan. Berkaitan dengan U yang tadi teman-teman, bahwa setiap keberhasilan dalam suatu himpunan itu ditentukan bukan hanya dari satu orang. Jadi untuk mau mencapai suatu tujuan perlu adanya diskusi dari setiap anggota yang ada untuk mencapai keputusan yang bersama. Dengan adanya musyawarah, hal ini juga dapat meminimalisir adanya konflik ataupun tantangan dan hambatan yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Selanjutnya A, kepanjangan dari apa teman-teman? Aktif saling membantu. Nah, jadi toleransi, nilai solidaritas itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, hanya sekedar nilai ataupun teori, tetapi itu perlu adanya tindakan yang nyata dari setiap anggotanya. Selanjutnya H, singkatan dari apa? Harmoni dalam keberagaman. Baik teman-teman, di tengah keberagaman berbagai latar belakang yang ada di etnis rumah sultan, bagaimana kemudian teman-teman dapat menyatukan, menyelaraskan berbagai perbedaan tersebut. Next. Oke teman-teman, selain dari adanya nilai rumah tadi, di sini untuk pengimplementasian nilai-nilai toleransi itu perlu adanya program yang mendukung persatuan dan kebersamaan. Nah, di sini ada yang pertama mengenal keakraban. Tentunya ini bukan hal yang asing lagi ya bagi teman-teman rumah sultan. Saya tahu semuanya sudah ikut di sini. Mungkin saya mau minta pendapat dari dua orang. Apa sih yang kemudian teman-teman dapatkan dari mengenal keakraban? Mungkin dari Kak Mansa, silakan. Dari mengenal keakraban itu sendiri kan dilaksanakannya biasanya pas tahun pertama kita masuk dalam kehidupan berkuliah. Nah, di situ dikumpulkan kita dari etnis rumah sultan sendiri dari provinsi yang sama di Sulawesi Tengah sendiri. Kita dipertemukan yang awalnya kita berbeda-beda fakultas, jadi kita nggak saling kenal. Kita bisa saling mengenal di malam keakraban itu sendiri. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata orang ini itu satu daerah sama saya, satu provinsi dengan saya. Satu orang lagi silakan, Kak Ain mungkin. Kurang lebih sama, karena namanya sendiri saja sudah malam keakraban. Pastinya di situ kita dijalin atau diajar untuk menjalin yang namanya keakraban dan saling mengenal satu sama lain, khususnya untuk kita mahasiswa dari etnis rumah sultan. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Bisa kita lihat ya teman-teman, melalui mengenal keakraban, teman-teman juga sendiri sudah merasakan apa sih yang kemudian teman-teman dapatkan dari mengenal keakraban. Tentunya membangun kekeluargaan, mempererat tali persaudaraan, dan juga bahkan ini kan biasanya dilaksanakan ketika mahasiswa baru datang ya. Dan dengan adanya malam keakraban, kita kemudian dapat memperkenalkan bahwa oh kita ini ada keluarga gitu di tengah perantauan. Selanjutnya yang kedua ada diskusi budaya dan nilai-nilai masukkan. Nah di sini juga teman-teman bisa menerapkannya, di mana diskusi budaya ini sebagai wadah untuk teman-teman kemudian mengenal kembali sejarah yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan sejarah berdirinya Sultan, bagaimana kemudian budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah, sehingga hal ini dapat memperkuat identitas sosial kita. Meskipun kita berada jauh dari tempat kita, dari asal kita, tapi kita tetap memperkuat identitas budaya yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu perayaan hari besar dan momentum kebersamaan. Nah ini bisa kita terapkan di mana teman-teman dari etnis sendiri bisa mengikuti berbagai perayaan hari besar. Misalnya juga bisa merayakan hari jadi rumah sultan begitu, atau hari jadi kota Salatiga, hari jadi UKSW dan sebagainya lagi. Nah melalui perkumpulan-perkumpulan seperti itu, teman-teman kemudian dapat membangkitkan atau mempererat kembali tali persaudaraan. Yang terakhir ada kegiatan olahraga dan seni budaya. Ini mungkin teman-teman termasuk sudah melaksanakannya ya dalam etnis sendiri, di mana melalui kegiatan olahraga, seni budaya, teman-teman itu lebih sering berkumpul, lebih sering bekerja sama. Melalui adanya kegiatan ini, teman-teman semakin merasakan bahwa teman-teman itu terlibat dalam etnis itu sendiri. Next. Baik teman-teman, dan sekian dari kelompok kami. Saya harap dengan adanya kegiatan ini teman-teman mendapatkan insight baru, dapat menerapkannya kemudian di tengah-tengah himpunan atau etnis rumah sultan ya. Terima kasih untuk waktu dari teman-teman sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tindakan dari kami. Sebagai penutup dari saya, mungkin nilai toleransi dan solidaritas kiranya bukan hanya sebagai kata-kata, sebagai nilai, sebagai teori, tetapi dapat kita implementasikan melalui sikap dan tindakan kita. Dan juga dengan demikian melalui rumah sultan sendiri sebagai wadah bagi rumah kedua, bukan hanya sekadar organisasi, tetapi bagaimana kita menjadi keluarga di tengah perantauan. Oke, mungkin sekian dari kami. Kita akan tutup dalam doa dipimpin oleh Ya teman-teman,
bersama-sama berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih telah menuntut kami dari awal ke tengah hingga berakhir sekarang Tuhan. Biarlah keluar dari kelas ini kami mendapatkan pemahaman baru, pelajaran yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dengan bersyukur. Haleluya, amin.